Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Maik, kembali lagi pada acara podcast kita kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Tasum. Nah, Bapak Tasum ini selaku pendiri sekaligus pengajar di MA Ibadul Ghafur. Untuk lebih dalamnya kita akan bertanya langsung kepada beliau. Oke nih Pak, Bapak kan sudah lama tinggal di MA Ibadul Ghafur, juga salah satu pendiri dan sekaligus pengajar di sini. Banyak orang nih yang bertanya-tanya, apa yang menjadi sejarah berdirinya MA Ibadul Ghafur? Terima kasih ya Fahmi, beserta kru OSIS, luar biasa, keren ya. Kalian ada inovasi-inovasi yang luar biasa sebagai ajang pembelajaran bagi kita semua ya. Terima kasih juga pada para pemirsa. Nah, mengenai latar belakang sejarah Ibadul Ghafur, sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan di sesi-sesi atau acara-acara OSIS sebelumnya ya, pada saat Ma'ruf Gapur dan sebagainya, itu sudah Bapak kupas, tetapi mungkin yang paling inti kehadiran MA Ibadul Ghafur itu sebagai jawaban atas kebutuhan bagi masyarakat di Raja Desa khususnya dan di Kabupaten Ciamis juga ya umumnya tentunya di Indonesia begitu. Karena di Raja Desa pada waktu itu memang belum ada madrasah atau sekolah selevel SLTA. Nah, sehingga kami pada waktu itu berembuk untuk bersepakat mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal yang bernama Madrasah Aliyah Ibadul Ghafur. Begitu, Pak Mi. Kalau boleh tahu, pada tahun berapa Pak berdirinya MA Ibadul Ghafur? Nah, berdirinya pada tahun 1996. Itu ya, berarti udah berapa tahun ya? Udah 20 berapa ya? Udah lama ya? 26. Ya, 26 tahunan lah. Nah, sahabat Mai, kita di sini bukan akan mengupas sejarah lebih dalamnya lagi tentang MA Ibadul Ghafur, tapi berhubung sekarang ada hari kedua bulan suci Ramadan, kita akan bertanya nih seputar bulan suci Ramadan. Nih Pak, saya ingin bertanya nih terkait bulan suci Ramadan dengan PPKN. Kan di dalam PPKN menerangkan tentang kemerdekaan, politik, nasionalisme, dan sebagainya. Apa nih kaitannya dengan itu? Ya, pertanyaannya cukup aktual nih terkait dengan kita pada hari ini, hari kedua kita ya. Hari kedua. Nah, ini kita hari kedua, kebetulan Bapak juga dijadwal untuk memberikan ceramah atau kultum Ramadan kepada siswa-siswi dan juga kepada Sivitas Akademika MA Ibadul Ghafur ya. Dan tentunya kapasitas Bapak sebagai guru PPKN, nah bagaimana pertanyaan tadi, apa kaitannya begitu? Antara PPKN, antara politik, antara kenegaraan, ketatanegaraan gitu, dengan ibadah Ramadan, dengan saum gitu. Nah, ada korelasinya enggak? Nah, itu mungkin pertanyaan yang lebih spesifiknya ya, paham ya? Ini memang perlu kita coba telisik lebih dalam lagi, perlu kita cermati. Emang ada kaitannya enggak gitu? Ya, kalau menurut saya sebagai pengampu mapel PPKN sudah sejak awal ya, Fahmi, saya mengajar PPKN itu sejak tahun 1996. Jadi sejak berdirinya Ibadul Ghafur, memang saya sudah mengajar PPKN begitu. Dan sempat mengajar mapel-mapel yang lain, geografi dan sebagainya lah gitu. Tapi memang kalau PPKN sejak dulu saya konsisten istiqomah di PPKN. Sebelumnya nih Pak, Bapak kan sudah lama menjadi guru PPKN. Ada gak yang sempat menggantikan Bapak sebagai guru PPKN di MA Ibadul Ghafur? Yang sempat mengajar PPKN kalau tidak salah ada Pak Haji Oman
Nah itu sempat, kemudian siapa ya, terselang beberapa kali. Kemudian yang terakhir pernah juga diampu oleh Ibu Sri. Begitu ya. Jadi memang saya lebih lama ya mengajar tentang PPKN ini. Dan paling tidak saya lebih bisa mendalami PPKN terkait dengan kenegaraan, itu sudah pasti ya, sudah jelas. PPKN terkait dengan budaya, PPKN terkait dengan sejarah, PPKN terkait dengan nasionalisme, patriotisme, tentu itu ya. Oh, itu Pak yang membuat Bapak menjadi guru paling lama mengampu pelajaran PPKN. Nah, kembali lagi Pak pertanyaan yang tadi. PPKN terkait Ramadan. PPKN terkait dengan Ramadan. Ini memang menarik ya, menarik. Coba kita telisik, kita flashback, coba kita ke belakang gitu ya. Pada saat sebelum Indonesia merdeka, pahami ya, pemirsa ya, sebelum Indonesia merdeka, kita tahu dalam sejarah, nanti mungkin di mapel sejarah juga akan terkupas ya. Itu tepatnya pada tanggal 1 Ramadan, ya, pada tanggal 1 Ramadan, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu sudah merumuskan berbagai hal terkait dengan mempersiapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, terlepas dari cengkraman penjajah. Pada waktu itu dijajah oleh Jepang ya. Cuma Jepang kena bom Hiroshima Nagasaki, kemudian kocar kacir ya Jepang, dan akhirnya ada masa transisi antara Jepang dengan Belanda yang ingin kembali lagi merebut Indonesia. Nah, cuma alhamdulillah kesigapan dari para pemuda. Nah, kalian ya yang para pemuda nih harus dijadikan sebagai pelajaran. Kita ambil momentum yang tepat, kemudian tetap juga harus memiliki semangat gitu, semangat patriotisme, semangat nasionalisme, tanggung jawab kita kepada negara dan bangsa. Nah, pada saat itu maka dirumuskan sebuah perencanaan kemerdekaan, dan ada sedikit alot memang antara keinginan pemuda yang ingin segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tetapi kalau orang tua agak alot gitu, penuh bijaksana, banyak pertimbangan, biasanya kan begitu ya. Kalau orang tua begitu, kalau anak muda inginnya cepat mau nontok-tok begitu. Nah, cuma itu dipadukan ya, sempat ada insiden misalnya mendesak gitu kepada Bung Karno untuk segera memproklamirkan, sampai Bung Karno dibawa hijrah ke Rengas Dengklok dan sebagainya ya, dipaksa dalam tanda kutip ya gitu, tanda kutip dipaksa atau diculik begitu ya, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu pada pada bulan Ramadan ya. Nah, alhamdulillah ada kesepahaman, ada kesepakatan, dan berdasarkan Bung Karno juga meminta pertimbangan dari para ulama, dari para founding father yang lainnya, akhirnya ada kesepakatan bahwa kemerdekaan itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 Ramadan. Itu tepatnya pada tahun 1365 Hijriah. Tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini berarti kan sangat erat kaitannya ya. Sejarah kita begitu penting, memiliki nilai-nilai religius yang sangat mendalam, yang sangat tinggi begitu. Nah, itu ya, jadi tanggal 9 Ramadan, hari Jumat lagi. Ya, itu hari Jumat tepatnya. Dan pada pukul 3 dini hari sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan esok harinya, dirumuskan dan ditulis teks naskah proklamasinya itu ya oleh Bung Hatta bersama Bung Karno. Artinya di waktu sahur tuh, menjelang sahur. Artinya waktu-waktu yang sangat berkah. Nah, maka ini penting dicatat, diketahui, dipahami oleh kita bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini penuh berkah sesungguhnya.
ya nilai-nilai agamanya sangat kental. Dan alhamdulillah Bung Hatta kan Muslim, kemudian Bung Karno juga Muslim. Tentu mereka memperhatikan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya begitu, yaitu agama Islam. Nah begitu. Kemudian yang kedua juga pahami ya bahwa sehari kemudian kan ada penetapan pengesahan UUD 45 ya. Nah itu sehari kemudian. Jadi UUD 45 kemudian di dalam sidang PPUPKI kemudian disepakati dan disahkan bahwa Konstitusi Negara Indonesia menggunakan UUD 45. Nah, di UUD 45 kita tahu ada dasar negara, ada falsafah bangsa, kemudian ada rumusan tujuan negara, kemudian juga ada 5 dasar yang tertuang di dalam pembukaan ya, pembukaan UUD 45. Nah, sehingga UUD 45 itu sangat memiliki nilai religius, kemudian Pancasila apalagi dengan satu ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah, artinya bahwa ini memiliki nilai-nilai penting dari Ramadan yang terbawa kepada kerangka pendirian bangsa dan negara Indonesia. Begitu ya. Jadi sangat berkaitan ya dengan sejarah lahirnya bangsa Indonesia dengan bulan suci Ramadan ini. Oh iya, sangat terkait. Sangat terkait. Iya. Oke nih Pak, selanjutnya ada pertanyaan nih sedikit nyeleneh tapi banyak dipertanyakan terkait tadi. Bapak menyebutkan bahwa merdeka itu pada hari Jumat. Tapi kenapa upacara bendera di sekolah dilaksanakannya hari Senin? Itu Pak. Ya. Tapi boleh, nggak apa-apa, masalah. Jadi kenapa hari Senin? Itu kan pertimbangannya karena liburnya bangsa Indonesia itu resminya hari Ahad, hari Minggu, dan hari Senin itu hari pertama kerja. Di hari pertama kerja itu ada apel kesiapan, kemudian supaya pres begitu ya. Nanti sepekan ke depan sudah dalam keadaan siap begitu untuk melaksanakan tugas, untuk melaksanakan kerja yang baik. Begitu. Lanjut nih Pak, kemarin kan Bapak terpilih menjadi Kepala Desa Senabaya, sedangkan kan Bapak di sini menjabat sebagai Kepala TU sekaligus guru. Apakah ada niatan untuk melepas atau meninggalkan MI Abdul Gopur? Pasti banyak nih kenangan dari awal, Bapak kan salah satu pendiri dari MI Abdul Gopur. Terkait dengan rencana ke depan, apakah akan meninggalkan Baru Gopur atau tidak gitu ya, tentunya karena saya selaku pendiri di Madrasah Aliyah Abdul Gopur ini, kemudian saya juga sudah puluhan tahun bersama dengan para siswa, bersama dengan para guru, para pengurus yayasan dan sebagainya di Madrasah Aliyah Abdul Gopur ini, ya tentunya tidak akan melepas begitu saja. Tentu ada kaitan terutama emosional, kemudian tanggung jawab moral juga ada. Jadi nanti polanya seperti apa ya mungkin kita nanti itu ranah kewenangan yayasan ya yang punya kebijakan, apakah dilepasnya seperti apa atau diperankannya seperti apa. Begitu. Oke, sebelum penutupan, apakah ada pesan-pesan nggak Pak buat sahabat Maik untuk closing sekaligus kultum hari kedua Ramadan kali ini? Boleh ya. Dan saya ingin menyampaikan closing statement ya terkait dengan materi di kultum Ramadan. Pertama, kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di hari kedua sekarang ya, hari kedua. Dan di momen penting ini, mari kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanan ketakwaan itu harus dirasakan manfaatnya bukan hanya oleh diri kita sendiri, tetapi oleh masyarakat sekitar. Bahkan yang terlebih penting, bagaimana kita memiliki
menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, negara, ya, agama tentunya. Jadi jangan hanya berpikir untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, saya secara khusus berpesan bagi para pengelola negara, nah, terkait dengan Ramadan ini, manfaatkan Ramadan sebagai untuk kita bermuhasabah, gitu ya. Para politisi, ya, para pemangku kepentingan di negara, saya berpesan secara khusus memanfaatkan Ramadan untuk bermuhasabah dan untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki bangsa dan negara kita. Kemudian kepada generasi muda, kepada generasi bangsa, saya berpesan tingkatkan ya etos belajar yang lebih sungguh-sungguh, karena kalianlah nanti yang akan meneruskan para founding father Soekarno-Hatta, kemudian para pemerintahan penguasa yang sekarang, kalianlah yang akan melanjutkannya. Maka lanjutkanlah yang baik dan perbaikilah yang kurang baik. Begitu. Dan bawalah nilai-nilai Ramadan, nilai-nilai religius, jangan sampai justru dijauhkan dari generasi muda, sehingga generasi muda jadi jauh kepada nilai-nilai agama. Justru dengan Ramadan didekatkan, lebih didekatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena berdirinya negara kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan. Nah, kan begitu ya. Jadi harus sinkron antara kehendak dan kekuasaan dan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan upaya kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Terima kasih. Oke, sahabat Mei, itu saja yang dapat kita sampaikan pada podcast Narsis kali ini. Semoga pembicaraan ini ada manfaatnya. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Pantau terus channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.